Untuk ER sendiri atau event recording ini bisa digunakan untuk perilaku yang jelas gitu, kapan mulai dan selesainya. Jadi mengeja huruf dengan benar, misalnya say hello, sharing makanan, sharing mainan, berganti baju dan sebagainya. Ini yang mana ketika dia melakukan maka kemudian bisa kita cek gitu ya. Kita bisa hitung gitu. Berapa kali ya dia ke toilet? Berapa kali ya dia makan gitu. Nah, perilaku ini juga kurang cocok pada perilaku yang sering terjadi dan yang bervariasi durasinya. Ya kalau tepuk tangan itu kan kadang-kadang kita sulit ya gitu frekuensinya. Jadi saking tingginya kita agak sulit nih. Atau mengangguk. Mengangguk ini dihitung berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa gitu ya. Itu kan agak sulit. Atau menggeleng juga gitu ya. Berlari itu hitungan larinya, langkahnya berapa itu juga agak sulit kan gitu. Jadi yang dihitung memang biasanya perilaku-perilaku yang agak sedang ya, kita tahu nih gitu. Oh dia ke kamar mandi berangkat gitu ya, dia keluar dari toilet kita hitung misalnya gitu. Berapa kali ya dia ke toilet nih gitu misalnya. Tapi kalau tepuk tangan kan ini kan berapa nih tepuknya nih? 1, 2, 3, 4 itu kan kita agak menghitungnya agak sulit. Ya yang bisa dihitung memang tepuk tangannya ketika sudah selesai ya pada satu orang, artinya satu perilakunya itu bukan hitungan tepuknya gitu. Nah, untuk mendesain ER itu memang sama seperti yang lalu-lalu ya, berapa kali akan mengobservasi, berapa lama, periode waktunya gitu ya. Kemudian target perilakunya, kemudian metodenya seperti apa. Nah, jadi kalau frekuensi dan durasi yang perlu diperhatikan dalam settingnya itu setiap observasi biasanya dilakukan antara 10 sampai 30 menit atau lebih. Gitu. Ini mungkin agak berbeda dengan periodenya IR kemarin ya. Kalau IR itu mungkin lebih pendek-pendek ya, gitu, lebih rigid. Ini bisa sampai 30 menit atau lebih gitu kalau ER. Karena tadi perilakunya mungkin perilaku yang tidak terlalu sering dilakukan, otomatis waktunya harus lebih panjang gitu. Kemudian jika mungkin observasi ini juga dilakukan lebih dari 1 kali ya, karena untuk melihat konsistensi sama seperti kemarin ketika kita bicara soal variabilitas ya. Lalu bagaimana kita bisa tahu perilaku itu konsisten atau enggak ya, kita lakukan lebih dari 1 kali. Bagaimana kita bisa tahu kalau perilaku ini memang valid terjadi atau enggak, ya itu harus disesuaikan antara teorinya dengan apa yang kita observasi, itu harusnya sudah benar gitu. Kemudian target perilaku itu juga harus dipilih ya, yang mudah dilihat mulai dan selesainya gitu, berdasar naratif voting. Jadi misalnya terjadi tantrum gitu, maka ketika dia mulai itu sudah kita lihat gitu. Begitu dibilang selesai adalah ketika dia sudah nggak tantrum kan gitu. Gitu. Ya, kemudian metode recordingnya itu bisa berbentuk checklist ya, seperti huruf V gitu. Bisa menggunakan jari atau dihitung, bisa menggunakan tally, bisa menggunakan dot and line. Nah, contohnya misalnya perilaku agresif gitu ya. Kita bisa menggunakan garis. Kemarin saya sempat ceritakan juga kalau ada guru yang bicara tentang satu hal gitu ya, kita mau hitung gitu ya, bisa pakai garis 1, 2, 3, 4, 5 dicoret gitu ya, 1, 2, 3 misalnya gitu. Nah kalau dot and line itu 1 di dot, 2 dot sebelahnya, 3 di dot bawahnya, 4 di dot lagi sebelahnya, 5 di garis dotnya, 6 di garis dotnya gitu, seperti itu ya. Itu cara-cara yang terserah kalian mau lakukannya mau seperti apa. Kalau checklist ya seperti nanti jadinya seperti sawah gitu ya, seperti gambar sawah pada anak-anak gitu ya. Jadi kalau pakai centang itu ya seperti gambar sawah pada gambar anak-anak ya.
Itu jadi banyak centang-centangnya gitu. Nah, di sini bisa dilihat perilakunya, yang mau dilihat perilaku apa saja. Jadi ada perilaku agresif misalnya. Ya sudah, selama 30 menit dia melakukan berapa kali gitu. Ya, makanya tidak terlalu dipentingkan di event ini kapan terjadinya, pokoknya dalam rentang waktu 30 menit. Aslinya event seperti itu. Gitu. Jadi seperti naratif. Ya, Michael, ada yang mau ditanyakan? Apa suara saya kurang jelas ya? Oh, oke. Ya, jadi apa namanya, ketika pakai event yang murni itu sebenarnya memang tidak perlu sebenarnya untuk apa namanya, ada menit-menit yang rigid gitu sebenarnya. Gitu. Karena kita hanya ingin tahu seberapa sering dia melakukan perilaku tersebut. Seberapa sering dia nangis gitu dalam 30 menit. Oh, kok ini nangisan ya gitu. Oh ya, coba kita lihat dalam 30 menit. Oh, ternyata ya memang 2 kali ya, dalam 30 menit aja udah 2 kali nangis nih gitu. Seperti itu. Nah, tapi memang karena pada penggunaan ER yang seperti itu juga kurang sensitif ya, sama seperti penggunaan IR yang kemarin itu menjadi kurang sensitif. Misalnya dalam 1 menit kita tahunya gimana dalam 1 menit berapa kali terjadi. Kalau pakai IR murni kan nggak tahu karena memang hanya dicentang saja. Contohnya ada di tabel ya, berbicara. Kalau pakai IR si A itu bisa, ya udah pokoknya ketika dia bicara, begitu dia mulai ngomong udah kita centang. Nanti menit kedua dia ngomong kita centang, menit ketiga dia ngomong kita centang, tapi kita tidak tahu gitu. Pokoknya dia mau ngomong berapa kali pun, begitu dia ngomong dalam menit itu kan kita centang, terutama kalau kita pakai parsial ya gitu. Nah, akhirnya jadinya ketika kita centang pakai IR, kita hitung pakai IR karena dengan cara setiap dia mulai ngomong kita centang, begitu dia ngomong kita centang pakai IR parsial, menit berikutnya kita centang, total dalam 10 menit kita menemukan dia berbicara sebanyak 9 kali. Sedangkan si B dalam 10 menit kita melihat dia berbicara sebanyak 4 kali. Gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu di interval recording bahwa si A itu lebih banyak ngomong daripada si B. Jadi ketika ini sebenarnya adalah situasi ngobrol ya, maksudnya situasi berkomunikasi dua arah. Ternyata si A itu ketika kita mengamati dalam 10 menit, A itu lebih banyak ngobrol nih, lebih banyak dia yang ngomong duluan gitu, memulai ngomong. Sedangkan B diam saja. Begitu menit berikutnya si A ngomong, si B juga ikut ngomong. Gitu. Si A ngomong, menit ketiga si B ikut ngomong. Menit keempat A ngomong lagi, B diam. Gitu. Kalian contohnya begitu. Jadi kita bisa lihat bahwa interval recording A itu jumlahnya 9 dan interval recording B jumlahnya 4. Dari situ kita bisa tahu bahwa A itu lebih banyak bicara daripada B. Tapi kalau kita pakai IR yang dikombinasi dengan event recording, gitu, ternyata kita bisa lihat nih, A ini ngomong, begitu dia selesai ngomong itu kan, begitu dia ngomong sampai selesai itu kan kita catat sebagai satu ya. Nah, misalnya gitu ya, saya ngomong, oke, kamu tahu nggak sih, gitu ya, kita centang, gitu. Jadi ternyata ya, aku tuh kan baru tahu ya kalau si ini tuh dia tuh udah pisah loh sama pacarnya yang kemarin yang katanya berapa tahun itu. Wah, gitu ya misalnya. Si B masih diam aja gitu ya. Kemudian aku tuh taunya dari ngeliatin IG-nya mereka gitu loh. Waktu apa namanya kemarin kan nggak sengaja ya aku ngeliat ya. Terus aku ngeliatin IG-nya mereka. Dalam 1 menit itu dia ngomong gitu ya. Kita bisa centang. Berarti dia 3 kali ngomong nih. Terus menit kedua B-nya ngomong, iya kah? Gitu. Oh, aku sih jarang sih yang main IG soalnya. Ih, masa sih kamu? Nah, ini kita centang lagi. Jadi si B kita centang, si A kita centang. Dan begitu seterusnya. Akhirnya didapatlah bahwa ketika pakai interval recording yang digabungkan dengan event, didapatlah bahwa A itu dalam 10 menit ngomong sebanyak 34 kali gitu.
dan si B itu ternyata cuma ngomong 8 kali. Jadi bisa dilihat bahwa ternyata ketika pakai interval yang digabung dengan IR, kita bisa lebih spesifik, lebih detail gitu. Jadi akhirnya kita bisa tahu A itu ternyata ngomongnya sebanyak itu ya, walaupun pakai IR kita tahu A itu lebih banyak ngomong, tapi pakai IR yang digabung dengan ER ternyata jauh lebih banyak gitu, karena kita menghitung setiap dia ngomong gitu. Setiap jeda nanti dia ngomong lagi berarti kita hitung sebagai 2 seperti itu ya. Dan ini bisa berlaku untuk banyak perilaku ya gitu. Jadi ini artinya kalau misalnya dulu kalau SD itu kan kalian gitu ya, kadang-kadang Bu Putri ngomong terus Bu gitu ya, terus bu gurunya Putri ayo diam gitu, Putri sebangku sama Tania gitu misalnya. Tania bilang lagi, Bu, Putri ngomong terus, Bu. Gitu. Terus Putri, enggak loh, enggak Bu, saya enggak ngomong, Bu, Tania yang ngomong gitu misalnya. Ya itu tidak terbukti kan. Nah, tapi dengan seperti ini itu akhirnya jadi terbukti gitu. Sebenarnya siapa nih yang banyak ngomong gitu misalnya. Atau ya itu kalau dalam orang dewasa ya kita akan bisa melihat atau ini misalnya di FGD gitu misalnya ya, itu kita bisa lihat. Jadi ternyata yang banyak mulai ngomong itu siapa gitu. Dan mungkin di sini kalau misalnya ini bukan dalam bentuk komunikasi 2 arah gitu ya, misalnya memang dua-duanya ini adalah untuk FGD menjawab gitu ya, maka kita bisa lihat bahwa oh A itu lebih aktif ngomong gitu. Seperti itu. Ya, jadi ini tergantung konteksnya, mau positif atau negatif ya. Kalau ngomong di kelas itu kan berarti ini konteksnya negatif ya. Dalam arti gurunya lagi ngomong gitu, terus muridnya ngobrol sendiri misalnya gitu. Tapi kalau dalam konteks misalnya FGD gitu, oh ini berarti konteksnya positif gitu misalnya karena dia lebih aktif. Atau mau kita bilang bahwa oh A itu ternyata lebih dominan gitu ya daripada B. B-nya cool-cool aja gitu, ternyata yang A tuh gitu terus. Seperti itu. Nah, pada ER tujuan utamanya adalah menghitung frekuensi. Jadi berapa kali perilaku itu terjadi gitu. Pada anak-anak yang suka misuh gitu ya, kita mau lihat ya ada anak yang suka ngomong kotor gitu. Gitu ya. Tadi ada orang tua yang datang dengan referral questionnya gimana ya Bu agar anak saya ini nggak ngomong kotor ya, dia itu suka banget misuh-misuh gitu. Padahal kami di rumah nggak pernah ngajarin. Terus tahunya kira-kira dari mana Bu? Ya mungkin kayaknya dari teman-temannya di sekolah ya gitu. Atau mungkin dia tahu sering mabar gitu. Jadi sejak dia sering mabar itu, jadi dia sering banget ngomong kotor gitu Bu, macem-macem sih gitu. Mulai dari yang bahasa Inggris pakai F gitu ya, sampai yang bahasa Jawa pakai J gitu ya. Semuanya misuhnya dengan segala bahasa. Nah, itu kita akan coba sih kita lihat gitu ya. Ternyata mungkin selama kita coba lihat ya gitu, kalau online itu seperti apa. Diki mabar gitu ya, 20 menit aja gitu. Ternyata iya, dikit-dikit, wah, misuh lagi gitu ya. Saya tuh mau berikan contoh itu agak nggak enak ya. Ada anak-anak juga soalnya di rumah ya. Mau saya kasih contohnya gitu kok kayak nggak enak. Ya. Mita, kenapa Mit? Kenapa kok suaranya repet-repet? Ya, seperti itu ya. Jadi ya dikit-dikit nembak sambil misuh-misuh gitu ya. Ngomong kotor. Nanti kalau ketembak apalagi lebih parah gitu ya. Jadi setelah diobservasi, ya ternyata selama periode 20 menit itu dia udah bicara kata-kata kotor itu 10 kali gitu. Nah, kalau kita mau lihat dari referral question orang tuanya itu kan dia tuh sekarang suka sekali ngomong kotor itu dalam segala suasana gitu ya. Berarti kita setelah lihat dia mabar, ya kita lihat di situasi yang lain gitu. Entah dia lagi main sama temennya, dalam situasi biasa, atau dia sedang ngobrol dengan orang tuanya gitu ya. Kita coba untuk observasi. Jadi gitu.
Sehingga di sini, selain menghitung frekuensi, ada dimensi lain yang dapat diukur, yaitu rata-rata perilaku, durasinya, intensitas, dan latensi. Jadi yang diukur dalam IR itu ada beberapa ya. Kalau rata-rata perilaku itu biasanya berguna untuk mengetahui perbandingan perilaku anak, terutama kalau atau orang ya, nggak harus anak sih, ini karena contohnya anak-anak kemarin saya. Perilaku anak terutama bila panjang observasinya itu beda-beda gitu. Nah, perilaku terjadi selama sesi adalah membagi jumlah perilakunya dengan panjang periode observasinya. Ini mungkin kurang bergeser. Oke. Jadi rata-rata perilaku itu sama dengan jumlah perilaku dibagi panjang periode observasi. Jadi misalnya contohnya, misal seorang anak itu diobservasi berjalan-jalan keluar gitu ya, lagi ya, seperti kemarin contohnya dari kursinya. Ternyata dalam 10 menit observasi dia 40 kali. Jadi tangtung, anaknya itu geraknya banyak banget gitu ya. Ini berubah terus, bergeser. Oke, itulah kenapa kemarin ya tadi sempat freeze ya. Tadi sampai mana ya? Tadi sempat freeze. Halo, ada orangnya nggak nih? Tadi sampai mana ya? Masih sampai yang bergeser tadi, Bu. Oh, jauh dong berarti. Oke, jadi ya ini karena geser-geser ya. Makanya saya yang kemarin pakai gambar gitu. Kalau Markus sama Ricky mestinya sih sudah bisa baca karena saya kasih alt text, tapi nggak tahu bisa apa enggak. Jadi di sini untuk jumlah rata-ratanya adalah 40 perilaku itu dibagi 10 menit. Jadi ini terutama kalau apa namanya kita bisa lihat anak ini bergerak terus ya gitu ya. Nah itu kita bisa lihat 4 perilaku per menit gitu. Oh ternyata cukup banyak juga ya per menit dia melakukan 4 perilaku gitu. Jadi kita bisa lihat rata-rata perilaku itu per menit. Lalu durasi perilaku itu adalah untuk melihat berapa lama masing-masing kejadian. Jadi ini dimulai sejak perilaku itu mulai sampai dengan berakhir. Nah, ini biasanya untuk melihat perilaku-perilaku yang misalnya temper tantrum gitu ya, nangis, tadi yang tidak segera berakhir gitu ya, yang tidak cepat, tidak terlalu cepat gitu terjadinya. Kemudian kita misalnya bertengkar gitu ya, mulai dari pertengkaran itu dimulai sampai dengan apa namanya selesai misal gitu. Kemudian perilaku yang mau mengerjakan tugas atau misalnya perilaku keluar dari kursi dan sebagainya. Nah, ada 2 macam cara. Yang pertama adalah persentase durasi. Nah, untuk melihat persentase durasi, itu ada durasi totalnya, gitu ya, dibagi panjangnya periode dikalikan 100. Jadi di sini misalnya, jadi tadi kalau D per T kali 100 ya, durasi total semua perilaku itu dibagi panjang periodenya. Jadi misalnya seorang anak memiliki 2 episode tantrum. Jadi kalau misalnya kita anggap sering tantrum ya gitu. Yang pertama itu dalam 30 menit observasi dia tantrumnya 3 menit gitu. Kemudian observasi yang kedua itu dalam 60 menit observasi itu dia 6 kali gitu. Tapi setiap kali itu 1 menitan.
Jadi di sini periode observasinya beda. Jadi contohnya karena periode observasinya beda biar kalian bisa memahami bedanya. Tapi kalau misalnya periode observasinya sama juga nggak apa-apa gitu. Jadi 30 menitan periode observasinya ya nggak apa-apa. Kalau ini dalam 30 menit di hari pertama dia melakukan 2 kali. Dia melakukan Dia melakukan 3 menit gitu ya. Kemudian kalau yang di observasi yang kedua itu kemudian dia melakukannya jadi durasi totalnya sebenarnya sama-sama 6 menit, tapi polanya beda gitu. Tampaknya dia lebih sering tantrum di observasi kedua, walaupun lebih segera selesai gitu. Kalau yang di pertama itu agak lumayan lama itu tantrumnya gitu. Nah, ini adalah untuk percentage duration rate-nya tadi ya di per T. Jadi saya bilang di per T ini memang di per T kali 100 ya. Jadi kalau 6 menit berarti 6 menit kali per 30 menit kali 100. Jadi 20% per sesi. Sedangkan kalau yang hari kedua, observasi kedua itu 6 menit per 60 menit gitu. 6 menit per 60 menit kali 100. Jadi 10% per sesi. Nah, kalau ternyata sama-sama 30 menit gimana, Bu? Yang kedua ya sudah 6 menit per 30 menit gitu. Berarti berapa tuh? 6 per 5 kali 100 apa? Berapa yang ngitung? Berapa kalau periodenya 30 menit ternyata sama-sama 6 menit gitu. Berarti berapa? 6 per 30 berarti berapa? Ramzi, pinter ngitung nggak sih? 6 menit per 30 menit, kalau disamakan periodenya berapa berarti sih? Saya, Bu. Tes. Ini Berapa suara saya masuk kan, Bu? Soalnya wifi-nya agak 6 per 30 ya, Bu. Kalau ini kan 6 per 60 nih. Kalau 6 per 30 berarti berapa? Hari kedua berapa berarti? 6 per 30, 0,2 bukan, Bu? Oke. Berarti sama ya? Sama yang atas ya? Berarti 20%-an gitu ya. Sama ya berarti ya. Kalau kita mau 30 menitan. Nah, maka nggak tahu. Itu kan polanya beda. Jadi kalau yang atas itu tadi dia 3 menit kali 2, yang bawah itu 1 menit kali 6. Tapi kalau kita pakai jumlah total periodenya itu sama, ya nanti akhirnya persentase jadi sama. Tapi kita nggak bisa lihat polanya. Gitu. Cuman kita bisa lihat bahwa pokoknya dalam 30 menit berarti benar nih anak ini 20% hidupnya di dalam 30 menit itu dipakai buat nangis kayak gitu. Atau dipakai buat tantrum gitu. Gitu ya. Lalu cara yang kedua, average duration rate-nya ini untuk menghitung. Jadi kalau yang pertama tadi ini persentase durasinya ini ya. Kalau yang ini caranya yang kedua D per E, jadi total durasinya dibagi number of episode. Nah, contohnya begini. Jadi, kalau ditampilkan kok jadi... Jadi, di sini kita mau lihat gitu, untuk melihat berapa lama ya dia sebenarnya gitu. Kalau tadi kan kita nggak tahu. Kalau yang pakai yang pertama tadi kan kita nggak tahu ya anak ini nih melakukannya polanya seperti apa. Yang kita tahu adalah ya pokoknya dia tadi 6 menit gitu ya. Di sini nih ya. Berarti yang penting dia 6 menit gitu. Tapi polanya sebenarnya gimana gitu. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita bisa pakai yang ini. Yang ini. Ya. 6 menit dibagi 2 gitu. Ternyata dia ya sekitar 3 menit lah ya gitu. Ini kalau kita punya menitnya. Dalam 6 menit, anak ini melakukan 2 kali nih gitu. Ya udah berarti 3 menit per
respon. Kalau yang ini rata-ratanya 6 menit per 6 bagi 6. Karena dia 6 kali melakukan. Kalau ternyata dia 7 kali, Bu, ya udah. Ya dalam 6 menit itu dia melakukan itu dibagi 7. Artinya gini, misalnya dia tantrum nih. Kan tantrum itu nggak ada, maksudnya kita kan bisa jadi, misalnya bisa jadi 1 menit, bisa jadi 3 menit, bisa jadi, ya ini kan contoh yang gampang. Kalau contoh itu pasti dikasih gampang, karena kalau contoh dikasih sulit pasti langsung tidak termotivasi untuk mengerjakan. Nah, kalau ini tuh contohnya gampang, tapi kan jadi nggak real gitu ya, karena kita cari gampangnya. Oh ya udah, dia tantrumnya 1 menitan, mana bisa anak ini kemudian disuruh, kamu kalau tantrum 1 menitan aja ya, kan nggak bisa. Tapi dia tantrum gitu ya, pokoknya aku nggak mau, aku mau apa ini. Cukup, diam dulu, diam ya. Berapa menit itu tadi? 30 detik lah paling itu cukup. Nah, ya udah, wis kasih ini, diam ya. Nanti berapa menit kemudian, wah yang ini nggak bisa nih, banting lagi, bro, nggak mau, pokoknya nggak suka, aku nggak mau, kenapa sih nggak mau, pokoknya, gitu ya, kita lihat, oh ini 1 menit, ya udah dikasih, gitu ya, diem lah dia. Jadi berapa menit lagi dia gitu lagi, oh kali ini lebih parah gitu ya, apalah, itu juga bisa sebagainya sampai 2 menit misalnya baru dia diem. Berarti kan sebenarnya waktunya itu bisa bervariasi. Nah, ketika waktunya bervariasi, kita totalkan semua, baru kemudian kita bagi dalam menit responnya itu, oh berarti ternyata dia 1 menit per respon. Jadi sebenarnya sekitar itulah dia kalau tantrum itu sekitar 1 menitan lah gitu. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya ada kemungkinan tantrumnya itu durasinya beda-beda. Nah, metode pertama itu tadi, D per T, itu berguna kalau kita tertarik pada berapa banyak waktu yang digunakan anak kalau dibandingkan dengan perilaku lain. Gitu. Artinya kita bisa mengobservasi beberapa perilaku sekaligus. Masih ingat ya, kemarin kalian mungkin juga melakukan menurunkan target perilakunya itu lebih dari 1. Ya kan? Ada 3 gitu. Misalnya dari perilaku kemarin agresif gitu ya, atau disruptif gitu. Kemudian ada agresif verbal, agresif perilaku gitulah, fisik ya, fisik misalnya. Nah, kita bisa tuh mana yang dia lebih banyak. Pada akhirnya nanti kita akan bisa lihat mana sih yang lebih banyak itu sebenarnya dia tuh melakukan agresifnya verbal atau fisik sebenarnya gitu. Ya, berapa lama gitu dia melakukannya gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kalian melakukan ini ya, berarti dia sering nih melakukan gitu ya, sekian menit, dalam sekian menit observasi kalian, ternyata dia melakukan perilaku agresif verbal gitu ya, itu sebanyak 20% per sesi, sedangkan agresif fisiknya bisa kelihatan 30% per sesi. Berarti dia lebih banyak melakukan agresif fisik, misalnya gitu. Oke? Nah, kalau ini metode yang kedua itu berguna jika kita tertarik pada tadi durasi rata-rata respon, tapi memang mengabaikan panjang time intervalnya ya gitu, karena tadi memang kita tidak melihat itu periodenya kita nggak tahu. Nah di sini kita akan tahu ya, pokoknya ketika di total gitu ya, oh dia mulai melakukan gitu, mukulin adiknya gitu, jadi mulai dia mukulin sampai selesai itu berapa lama. Kemudian ketika dia mulai ngomong kotor ini berdebat gitu sampai selesai itu satu episodenya itu berapa lama gitu. Nanti kita totalkan, ternyata kalau dia lagi marah yang fisik itu 3 menit gitu sekali marah gitu ya. Sedangkan kalau verbal dia bisa 5 menit tuh. Ternyata dia kalau dilihat dari tadi dia lebih sering melakukan fisik, tapi sekali dia melakukan verbal, dia lebih lama, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi bisa ada seperti itu juga datanya, gitu. Ada kan orang-orang yang gitu ya, kalau dalam kehidupan orang dewasa tuh ada yang begitu. Oh, kalau yang misalnya ini stigma ya, stigma di masyarakat kita.
Kalau misalnya laki-laki itu jarang nih ngomong gitu, tapi sekali ngomong terus jadi kayak panjang gitu karena sudah lama mendem ya gitu misalnya. Tapi kalau yang perempuan sering banget ngomong, tapi ya pendek-pendek tapi sering gitu. Kamu tuh gini. Nanti bentar lagi, tuh kan udah dibilangin gini. Nah, mulai lagi deh. Ini gitu. Aduh, kamu ya itu udah dalam 30 menit itu banyak banget, tapi pendek-pendek tuh, kecil, tapi ngeriwik gitu ya. Nying aja gitu. Dan kalau laki-lakinya ini kok nggak ada sama sekali nih. Tapi begitu di terakhir dia bilang, aku terus yang disalahin kamu tuh memang ini. Wah, panjang gitu. Akhirnya average duration rate-nya itu panjang, tapi kalau dihitung dari jumlahnya itu cuma 1 kali sebenarnya. Itu kita bisa tuh melihat pola-pola interaksi orang dengan cara seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa dipahami nggak? Sudah bisa dipahami kah? Hai Ibu, saya izin bertanya. Ya. Bukan bertanya sih, Bu, lebih ke ini kan jaringan saya ini ya, Bu, lumayan nge-lag gitu, jadi putus-putus dari tadi suara Ibu. Apakah saya boleh minta Ibu nge-share PowerPoint-nya nanti ke Classroom, Bu? Oh iya, pasti saya share kan kalau PowerPoint. Terima kasih, Bu. Cuma memang penjelasannya sih mungkin nanti penjelasannya yang kamu mesti tanya sama teman-teman yang lain kalau misalnya pas dijelaskan pas jaringannya nge-lag gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lain apakah suara saya juga jelas nggak gitu? Jangan-jangan khawatirnya jaringan saya juga gitu yang kemudian menyebabkan putus-putus. Yang lain bisa dipahami? Kok nggak ada suaranya sama sekali ya? Oke, 1, Diaul, Angki. Yang lain? Cynthia, Nisrin, oke, Surya, oke ya. Sudah mulai bisa dipahami ya. Berarti intinya bisa tahu ya gitu. Penggunaannya ya. Gitu. Nah, sedangkan ada lagi tadi ya intensitas satu lagi. Jadi intensitas perilaku ini dibuat dengan membagi perilaku itu ke dalam derajat intensitas. Ini apabila kita ingin melihat, misalnya ya kita ingin melihat intensitas perilaku agresif itu. Perilaku itu kemudian dapat dibagi menjadi agresifnya ringan, sedang, atau berat. Gitu. Maka akan ada kategorinya. Kalau kita bikin kategorinya dulu, gitu. Apabila ingin mengobservasi, ya itu ya tadi ya agresivitas ringan, sedang, berat. Kita lihat dulu ringan itu yang seperti apa. Kita definisikan. Agresivitas ringan itu apabila misalnya dia hanya memukul dengan pelan gitu misalnya. Kalau agresivitas sedang memukul dengan keras disertai dengan, mungkin ini agresivitas yang fisiknya dulu ya. Agresivitas fisik ringan itu dia memukul dengan pelan sehingga yang dipukul itu hanya kaget misalnya gitu. Agresivitas sedang itu memukul dengan keras sehingga yang dipukul itu membalas gitu atau berteriak dengan keras. Agresivitas berat apabila memukulnya dengan suara keras dan berulang kali sehingga yang dipukul tidak bisa melawan. Misalnya gitu. Misal ini ya. Kita harus lihat dulu juga definisi tersebutnya. Nah, kalau sudah kemudian kita bisa observasi juga gitu. Yang mana ini yang sering dilakukan. Jadi kita untuk bisa melihat derajat ya masing-masing itu kita bisa kemudian mana ya yang lebih sering dilakukan oleh anak ini. Ini kita tidak mengedepankan waktu ya tadi ya gitu ya. Pokoknya selama 30 menit yang paling sering dilakukan yang mana?
Kalau kita mau pakai digabung dengan interval ya tadi ada menit-menitnya lagi. Sekian menit itu di menit yang mana aja dia melakukan. Tapi dalam 1 menit itu kalau interval cuma 1 kali, kalau event ini kalau dia memang melakukan itu lebih dari 1 kali ya kita centang sesuai dengan dia melakukan. Gitu. Jadi ini sudah ada intensitas yang kita buat kategorinya. Contoh lain misalnya mengobservasi anak di laporan gurunya melakukan semua tugas namun selalu protes gitu ya. Punya nggak temen yang kayak gini? Ya emang dilakuin sih sama dia, tapi protes aja gitu sambil kerja kelompok itu ngeriwi gitu ya, sambil kerja kelompok tuh nying-nying aja gitu ya, apalah gitu ya. Ngapain sih ngerjain kayak gini tuh kayak kita nggak ada kerjaan lain aja sih gitu. Terus dikit-dikit lagi nanti abis itu tuh kan ini kan susah banget tuh kan. Aduh, aku tuh paling males ngerjain kayak gini, aku mesti ngitung, mesti ini, mesti anu, ini. Nah, agak lama lagi, aduh, ini susah banget ya tugasnya, ini. Kayak gitu. Ada yang merasa sendiri ya, merasa dirinya sendiri. Tapi ya dikerjakan, gitu. Atau kalau enggak ya, doa jadwalnya mepet banget, ini masih belum ngerjain yang lain, gitu ya. Tapi ya dikerjakan, gitu. Misalnya begitu. Nah, kategori yang bisa kita buat melakukan tugas tepat waktu tanpa protes. Ada juga yang melakukan tugasnya terlambat tanpa protes atau melakukan tugasnya terlambat dan protes. Itu mana yang lebih sering dilakukan gitu. Misalnya yaitu kita centang nanti sesuai dengan frekuensinya. Kalau ternyata nih, kita lihat ya, saya mau cek gitu ya dari 80 orang gitu misalnya, 80 orang di kelas gitu misalnya. Saya mau lihat gitu, perilakunya seperti apa sih ketika diberikan tugas gitu. Misal, tepat waktu tanpa protes, terlambat tanpa protes, atau terlambat pakai protes gitu ya. Maksudnya kalau pakai protes tuh kayak udah dihitung terlambat kan nggak bisa masuk tugasnya, kemudian protes pula gitu. Bu, kenapa tugas saya dihitung terlambat gitu? Saya tuh baru terlambatnya baru 2 menit karena jaringan, Bu. Jadi tolonglah Bu, tugas saya itu dimasukkan gitu. Kan ini kan juga dibilang terlambat juga karena kan tugasnya ini banyak Bu dan juga tugasnya begitu ya, terus gitu ya. Misalnya. Maka ini bisa dipakai gitu ya. Kita mau mencentang berapa banyak sih anak yang kemudian kita mengobservasi ya ketika di tugas. Kalau ini kan karena daring ya, kita nggak bisa melakukan observasi yang seperti itu. Tapi ketika dilakukan di kelas itu bisa biasanya kayak misalnya datang gitu ya. Ya sudah kalau ini sudah selesai semua dikumpulkan sebentar Bu kalau anak SMA gitu ya. Sebentar Bu masih nyatet gitu kan. Ya udah saya tinggal ya gitu. Bu langsung lari gitu ya. Terlambat kan gitu. Kamu udah terlambat tuh tapi kan Bu ini kan gitu. Kita lihat dia gitu ya 1 kali. Besoknya begitu lagi. Kenapa ini anak ini selalu begini ya? Kita punya buktinya gitu dari hasil observasi. Jadi seperti itu intensitas itu. Lalu latensi yaitu adalah jumlah waktu yang diperlukan antara ketika perilaku diperintahkan dan ketika perilaku dilakukan. Jadi ini biasanya berapa lama seseorang akan memulai suatu perilaku ini tidak selalu ada ya latensi ini ya. Ini biasanya terjadi pada perilaku delay gitu. Jadi biasanya anak yang misalnya nih saya panggil anak saya nih, saya panggil gitu ya. Ayo mandi. Nggak segera dilakukan nih. Diam aja nggak ada suaranya. Dengar nggak? Ayo mandi. Ntar gitu. Ayo mandi segera ini. Aduh lama banget bentuk pas gitu ya. Loh udah nggak ngomongin kamu kok. Kan anaknya 3 nggak ngomongin kamu. Semua ngerasa ya. Ya gitu ya. Misalnya. Maka itu adalah latensi perilaku gitu. Kayak dikomplain kenapa ngomongin tentang aku. Ya saya nggak menunjuk seseorang. Gitu ya. Nah ini adalah latensi perilaku. Berapa lama sih waktu itu yang diperlukan gitu ya ketika diberikan tugasnya sampai dengan dilakukan gitu. Saya nggak tahu deh di perilakunya Hailey dan keluarganya ini ada nggak gitu ya. Maksudnya saya mengamati lebih dalam juga gitu. Mungkin ibunya nyuruh gini nggak segera dilakukan. Ada kalau nggak salah ada ya kayaknya ibunya nyuruh segera ini terus dia pura-pura nggak denger pakai headset gitu misalnya ya.
Nah, itu sampai akhirnya dia melakukan. Nah, itu adalah latensi perilaku. Berapa lama tuh? Berapa menit? Udah saling tunjuk di rumah. Kakak tuh apa akan mulai terjadi peperangan dunia keempat ini rumah. Kayak gitu ya. Jadi ada latensi perilaku gitu, berapa lama. Nah, ini biasanya akan bisa kita gunakan untuk melihat tadi. Mungkin orang tua ada yang komplain gitu punya referral question. Gimana ya caranya biar anak itu takut gitu ya, ceket-ceket gitu ya, cepat-cepat gitu. Karena selalu ada latensi perilaku gitu. Selalu kalau disuruh itu malah masih lama lagi gitu untuk dimulai gitu. Nah, kekuatan dan kelemahan ya untuk menggunakan event itu ya, kalau keuntungannya ya bisa mendeteksi perilaku dengan rata-rata perilaku yang rendah gitu ya. Kemudian jadi artinya jarang dilakukan pun bisa kita lihat. Kemudian memfasilitasi banyak perilaku yang berbeda dengan waktu dan personel ini, waktu dan personel yang efisien, artinya bisa kita sendirian juga nggak apa-apa. Kemudian kita juga bisa mengakomodasi berbagai metode recording yang berbeda. Tadi ya ternyata bisa kita gabungkan dengan interval gitu ya. Kemudian juga bisa menjadikan informasi tentang perubahan perilaku dari waktu ke waktu dan jumlah perilaku yang muncul. Jadi kalau misalnya ternyata waktunya sekian menit gitu ya, itu kan beda ya dengan yang lain-lain ya. Naratif itu bisa memberikan nggak sih informasi ternyata berapa lama yang diperlukan untuk melakukan satu perilaku atau berapa lama sebuah perilaku itu tidak segera dilakukan, bisa nggak untuk naratif recording? Bisa nggak kita memberikan informasi itu? Coba. Tiara, mungkin mau jawab? Maaf Ibu, bagaimana Ibu? Jadi kalau kita pakai event itu kan kita bisa melihat tuh waktunya kayak tadi ya. Oh ternyata 6 menit nih dia membutuhkan ini. Kalau naratif kira-kira bisa nggak memberikan informasi itu? Bisa, sepertinya bisa Ibu. Gimana caranya? Caranya gimana? Kalau ini tadi kan kita memang hitung ya, gitu. Kita lihat gitu. Kalau naratif kira-kira gimana? Kalau naratif, Gimana Tiara mau jawab? Kan tadi katanya bisa. Ya kalau nggak bisa pakai mic diketik aja. Oke, Ratri, ada menurut pendapatmu gimana Ratri? Kalau event bisa menyediakan informasi itu, kalau naratif bisa nggak kira-kira? Naratif nggak bisa kayaknya Bu. Kayaknya. Kok kamu nggak yakin? Apa yang membuatmu nggak yakin? Soalnya juga masih kurang paham Bu. Yang mana yang kurang paham? Nggak, maksudnya yang kemarin paham, cuma untuk pertanyaan ini kurang paham. Oke. Kayaknya nggak bisa ya. Oke. Galuh, gimana lu? Halo, Galuhnya ada nggak? Galuh? Galuh Pak Vita, ada 2 Galuh nggak sih? Satu aja kan? Saking saya tuh nggak klaim host ya. Kalau saya klaim host, saya panggil nggak ada, langsung saya kick. Nggak usah absen. Saking saya nggak klaim host. Jadi nanti tinggal dicek aja Pak Rizky, saya kalau walaupun ada fotonya, saya panggil nggak ada orangnya, berarti hitungannya nggak absen, nggak presensi ya, nggak hadir. Oke, ada ya.
Karena saya bukan hanya butuh foto di awal dan di akhir untuk presensi saya ya. Saya juga butuh kalian untuk memahami materi ini. Jadi kalau misalnya kalian tidak hadir ketika saya ngoceh di sini selama sekian jam ini, ya udah dianggap aja nggak ada. Oke, silakan Davina. Ada jawaban? Maaf Ibu, untuk pertanyaannya boleh diulang? Ada yang bisa menjelaskan pertanyaannya, Michelle? Itu ya Bu, apakah di naratif bisa menyediakan informasi perubahan perilaku dari waktu ke waktu? Gitu nggak sih Bu? Ya gitu. Gimana? Mungkin menurut saya juga kurang yakin Bu, cuman menurut saya bisa mungkin, tapi tidak terlalu detail seperti itu Bu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang pakainya naratifnya running gitu ya, kemungkinannya bisa gitu. Karena jadi kalau pakai naratif yang running itu kan berarti udah ada menit-menitnya ya gitu. Kemungkinannya kita bisa tahu nih udah di menit kesekian ke menit sekian gitu ada perilaku ini. Tapi kalau kita pakai yang satunya lagi kok saya jadi ngeblank. Anekdotal bisa jadi nggak bisa gitu ya. Kecuali memang di anekdotal itu kita juga pakai waktu. Tapi kadang-kadang kita anekdotal itu nggak di ya mungkin kita waktu ya gitu. Misalnya 7.00 sampai 7:05 nih dia melakukan ini gitu. Tapi kemudian kita nggak tahu perilaku selanjutnya apa gitu ya. Perilaku selanjutnya akan muncul nanti lain kali gitu. Tapi kalau memang kita mau detail gitu ya, sebenarnya bisa juga gitu. Makanya sebenarnya event bisa kita gabungkan juga, kita bisa pakai gabungkan dengan naratif gitu, di mana kita lihat tadi, oh 3 menit berarti perilakunya apa, mungkin kita bisa kasih catatan naratifnya juga, misalnya gitu. Tantrumnya itu yang kayak apa, mungkin kita bisa kasih catatan sama 3 menit itu seperti ini gitu. Tapi kalau kita cuma pakai event aja, ya itu tadi kita bisa pakai menit-menitnya aja. Oke, kalau sudah kembali dan ingin menjawab. Pertanyaan saya terdengar nggak tadi ya? Mohon maaf, nge-freeze Ibu. Freeze ya? Oke. Iya. Ya, katanya tadi Galuh mau jawab. Jadi pertanyaannya, kalau tadi kan saya bandingkan dengan naratif ya, ini saya bandingkan dengan interval. Kalau dengan interval, kira-kira bisa juga nggak interval yang murni ya, nggak pakai event, itu bisa menyediakan informasi perubahan perilaku itu dan jumlah perilakunya nggak? Saya izin jawab ya Bu, mohon maaf tadi dari toilet. Kalau menurut saya, kalau interval perubahan perilaku sepertinya bisa Bu, karena kan ada itunya ya Bu, kayak periode-periodenya. Misalkan 1 menit pertama. Real apa? Bukan periode apa ya Bu? Periode. Ya, itu. Jadi nanti misalkan di periode pertama, oh ternyata dalam jangka waktu segini dia munculnya segini, terus habis itu di periode berikutnya ternyata nggak muncul, berarti itu kayak menurut saya menunjukkan perubahan perilakunya gitu. Oke. Iya. Ya, terima kasih Galuh. Jadi ya bisa sih pakai itu, asal memang intervalnya itu pendek-pendek ya, kecil banget gitu. Karena kalau misalnya cuman pakai parsial dan cuman per menit yang agak jauh gitu ya, itu memang agak sulit untuk kita lihat berapa kalinya gitu. Karena memang tidak menghitung itu. Tapi kalau misalnya kita pakai event itu 10 menit dan kita pakai interval itu pakai detik gitu ya, otomatis interval juga akan bisa memberikan informasi itu karena memang kecil-kecil gitu.
Jadi kita nyentangnya juga lebih sering gitu. Sedangkan kalau event mau nggak dibagi menitnya pun kita tetap bisa nyentang lebih banyak gitu. Itu ya. Tapi kelemahannya memang tentang bagaimana dan mengapa itu kita nggak tahu, dan itu bisa diberikan oleh informasi ini bisa diberikan oleh pencatatan apa? Faudia. Faudia kelas apa ya? E atau A? Faudia Pradita, kelas E apa kelas A nih? Kelas E, oke. Oke, Faudia. Menurutmu kalau misalnya tentang, ini kan terbatas ya untuk event itu. Event itu terbatas informasinya bagaimana dan mengapa. Untuk bisa tahu bagaimana dan mengapa pakai pencatatan apa? Hilang lagi dia. Jaringannya hilang lagi. Oke, Kadek. Ada Kadek Amanda? Iya, Bu. Ya, jawabannya apa, Dek? Mungkin bisa dipakai naratif. Oke. Jadi bisa pakai naratif, makanya memang kita bisa sebenarnya bisa menggabungkan gitu ya observasi-observasi ini gitu. Kalau kita memang mau tujuannya banyak ya, tujuannya ada beberapa, tidak hanya bagaimana mengapa, seberapa sering, kemudian mungkin juga yang muncul mana saja gitu ya perilakunya, gitu. Itu kita bisa pakai lebih dari satu. Tidak bisa menyajikan tahapan waktu kecuali memang responnya juga dicatat. Kemudian juga sulit dilakukan untuk perilaku yang tidak jelas terlihat. Ya, sebenarnya semua observasi itu sulit ya dilakukan untuk perilaku yang tidak jelas terlihat gitu. Cuman memang ya kalau karena kita mau mencatat berapa kalinya, kalau misalnya kita tidak tahu persis ya perilakunya, apakah itu memang benar dilakukan atau enggak, ya berapa kalinya juga akan lebih sulit. Tapi kalau naratif mungkin kita masih bisa lebih menjelaskan lagi gitu ya, seperti apa. Tapi kalau ini apakah tadi dilakukan apa enggak ya, gitu kita nggak yakin, itu agak sulit untuk dicatat memang. Itu. Oke, sampai di sini untuk event recording ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan untuk event recording. Boleh di chat atau boleh di nggak ada, cukup jelas. Oke. Saya masih akan lanjut ke rating ya selanjutnya. Jadi untuk rating recording ini memang biasanya kita berikan di akhir karena bentuknya memang subjektif. Ini adalah observasi paling subjektif rating ini. Jadi ini memerlukan high inferensial ya, gitu ya. Memang karena dia sangat subjektif dibandingkan dengan yang lain-lain. Kalau naratif, walaupun menggunakan kata-kata atau kalimat, tetapi kita berusaha menceritakan sedetail mungkin sesuai dengan perilaku yang terjadi. Sedangkan event dan interval IR dan ER ini saya selalu menganggap mereka ini saudara kembar kayak Mars dan Bumi gitu ya. Karena mereka ini pakai waktu-waktu yang rigid gitu ya. Ada waktu-waktu gitu dan perilaku-perilaku yang rigid gitu. Tapi kalau rating ini sangat high inferential untuk kita bisa bilang bahwa iya benar kayak begini atau enggak, itu sangat subjektif gitu ya. Nah,
Di sini untuk rating itu perilaku direncanakan dalam skala checklist ya setelah periode observasinya selesai. Nah ini yang kemudian membuat dia jadi lebih subjektif gitu. Karena apa? Kemarin saya sempat singgung sedikit di pertemuan kita sebelumnya yang saya bicara soal coding ya. Di situ kemudian kita harus membuat skalanya terlebih dahulu untuk di rating ini, dan kemudian kita bisa bilang bahwa dia sering atau jarang itu setelah selesai gitu. Karena ketika di waktu observasi itu agak sulit untuk kita tentukan. Mungkin di waktu observasi kita bilang oh jarang nih dia melakukan ini, tapi ternyata dalam satu periode ini ketika sudah mau mendekati akhir ternyata dia ngebut gitu misalnya melakukannya. Maka kemudian jadi ratingnya jadi tinggi misalnya. Gitu. Nah, skala ini dibuat sehingga kita dapat memberikan derajat mengamati atribut perilaku dan mempersepsikan perilaku muncul. Sehingga dalam teknik pencatatan rating ini kita tidak hanya mengobservasi subjek, tapi juga melihat seberapa banyak perilaku tersebut muncul. Dan juga yang tadi ya, skala rating itu paling banyak dipengaruhi oleh subjektivitas observer. Gitu. Tetapi tentu saja dia tetap ada gunanya ya gitu ya, sangat berguna untuk mengevaluasi aspek perilaku yang lebih global dan untuk impresi yang dapat dikuantifikasi. Artinya juga dapat digunakan untuk perilaku yang sulit diukur secara langsung karena kita lihat global aja gitu, oh kayaknya dia sering deh gitu, oh iya dia sedang-sedang saja gitu. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau interval tadi dulu kita harus melihat benar-benar ngecek gitu, setiap menitnya, sedangkan kalau ER kita harus punya pertanggungjawaban berapa kali memang dia dilakukan. Kalau ini enggak, ya udah oh kita kayaknya kira-kira sering deh. Distandarisasi ya gitu, makanya banyak banget orang yang menggunakan ini juga untuk observasi. Oke, internet saya itu kadang juga unstable, jadi kalau suaranya putus-putus silakan langsung langsung dikomentari ya. Nah, kita juga dapat membandingkan hasil observasi menggunakan RR dengan perilaku lain yang lebih spesifik, misalnya interval atau event. Ya. Perbandingan yang diambil dari beberapa metode. Jadi misalnya kita sudah pakai event, kita sudah tahu jumlah perilakunya sekian hari ini. Kemudian kita juga tahu perilakunya yang besoknya sekian, hari kedua gitu ya. Kemudian kita rata-rata. Oh, rata-rata perilakunya terjadi sekian menit. Nah, kalau perilaku terjadi sekian menit, itu berarti perilakunya sedang. Kalau di atas itu sering, kalau di bawah itu jarang. Maka itulah yang akan kita gunakan sebagai landasan rating kita. Gitu. Itu kalau mau lebih reliable ya, gitu ya. Artinya kita sudah punya landasannya. Oh, berarti dibilang sering itu adalah 18 sekian, dibilang jarang 18 sekian itu didapatkan dari observasi lain. Tapi kalau kita tidak punya landasan observasi lain ya sudah gitu. Mau nggak mau ya kita subjektif tadi, memang harus satu dengan yang lainnya, observernya memang harus saling TikTok gitu ya, saling udah punya feel yang sama gitu ya, memang sudah menyamakan sebelumnya. Jadi kalau kayak gini tuh kita bilang sering apa jarang gitu. Nah itu udah ada kesepakatan. Nah keuntungannya memang lebih menghemat waktu dan SDM ya gitu, karena memang kita langsung cepet gitu, set gitu dibandingkan dengan kita liatin satu gitu. Nah bagaimana mendesain rating gitu ya, sama dengan yang lain-lain, berapa kali, berapa lama, kemudian periodenya sekali waktu itu ada berapa lama, kemudian juga perilakunya, targetnya itu seperti apa, kemudian metodenya seperti apa. Ini udah kalau kalian amati di semua materi tentang observasi yang sebelumnya gitu ya, itu selalu ada gitu, berapa kali, berapa lama, kemudian sekali waktu observasi itu periodenya berapa lama, kemudian perilakunya itu apa, targetnya yang jelas itu seperti apa, itu pasti ada. Nah, target perilakunya ini bisa dipilih berdasarkan informasi yang didapat dari entah naratif, interview, atau mungkin perilaku saat tes gitu ya. Kalau misalnya kita mau ada tesnya terlebih dahulu gitu.
Kemudian sama seperti metode yang lain, umur subjek, setting, kemudian alasan observasi itu akan mempengaruhi ya seberapa banyak observasi itu harus dilakukan, gitu ya. Kemudian panjangnya berapa lama, kapan kita melakukannya, gitu ya. Kemudian waktunya sama seperti yang sebelumnya, 10 sampai sekitar 30 menit. Kemudian jika mungkin dilakukan itu lebih dari satu kali, itu reliabilitas ya, biar kita tahu memang konsistensi dari kita. Nah, ini contohnya 5 poin. Kalian boleh pakai skala berapa saja, ya berarti otomatis bisa semakin rigid ya. 5 poin. Nah, ini kalau sangat kooperatif, jadi sangat tidak kooperatif menjadi sangat kooperatif. Nah, penggunaan netral 3 itu memang masih sering menjadi pro kontra gitu ya. Bahkan dalam penggunaan skala yang kita sebar kepada subjek pun juga gitu. Ada yang mengatakan pakai netral itu bikin kita jadi gak berani memutuskan gitu ya. Kadang-kadang ya udahlah kalau agak sedang-sedang ya udah kasih 3 aja deh gitu. Akhirnya jawaban itu 3. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana yang sering dan jarang. Kita tidak bisa membedakan mana orang yang memang beneran melakukan ini dan itu gitu, karena kita tidak berani memutuskan. Ini dianggap sedang aja deh, dianggap netral aja deh gitu. Makanya ada yang kemudian mengatakan ahli-ahli psikometri gitu-gitu ya, mengatakan tidak perlu pakai 3 gitu, sehingga kita bisa menjudge itu lebih detail gitu, menjudge itu lebih pasti gitu. Ya terutama kalau netral ini orang Indonesia itu banyak yang kayak gitu ya. Nah, ini adalah juga 1 sampai 5, tapi kita tidak pakai netralnya itu yang tengah itu bukan sesuatu yang netral banget ya, tapi ini memang juga pilihan kadang-kadang. Itu kita bisa lihat kadang-kadang itu seberapa ya. Tidak pernah itu sama sekali berarti kan. Jarang. Oh iya kayaknya tuh dia jarang ya gitu. Tapi kalau ini kadang-kadang kayaknya lebih sering daripada jarang, tapi tidak sesering-sering gitu. Kadang-kadang. Dan kalau selalu itu tidak pernah terlewat, pasti dia melakukan itu. Gitu. Seberapa sering sih dia berbagi mainan, seberapa sering sih dia misalnya meletakkan barang sesuai tempatnya gitu ya. Barang sesuai tempatnya adalah bila ternyata setiap kali pulang dari misalnya sekarang prokes ya, pakai prokes gitu ya, terus seberapa sering dia melakukan prokes deh misalnya gitu. Prokes yang mau kita pakai apa aja, mungkin ada 2 atau 3 perilaku gitu, misalnya memakai masker, cuci tangan, jaga jarak misalnya gitu. Kalau misalnya kita lihat memakai masker, kalau mau pergi itu selalu pakai, sering, kadang-kadang jarang, tidak pernah. Ya gitu, otomatis kita observasi lebih dari 1 kali kan. Karena kan pergi pakai masker itu tergantung perginya berapa kali. Dalam 1 minggu 5 kali pergi, 5 kali keluarnya pakai masker, berarti selalu. Dalam 1 minggu 5 kali pergi, dia cuma pakai 4, berarti sering. Kan karena tidak semuanya terpenuhi. Kadang-kadang ya berarti dia 3 kali. Jarang dia pakai 2 dari 5 kali pergi. Dan dia tidak pernah, itu berarti 0, nggak pernah sama sekali dia pakai masker. Memang sakti berarti. Gitu ya. Di saat seperti ini nggak pernah pakai masker, dia pergi kemanapun dan kapanpun gitu. Seperti itu ya. Ini saya contohnya, jadi kalian sudah tahu lah itu kira-kira. Kemudian bagaimana kemandirian ini contoh yang lain ya. Sebenarnya saat observasi sangat bergantung. Biasanya bergantung, terkadang mandiri, terkadang bergantung. Biasanya mandiri, yang kelima sangat mandiri. Jadi kemandirian ini dilihat juga dilihat juga dari beberapa kali gitu ya, dari beberapa kali observasi seperti itu. Lalu ini contoh lain lagi, perhatian visual bayi. Mata selalu terbuka 3/4, terbuka setengah, terbuka 1/4, selalu menutup. Gitu ya, perhatian visual. Jadi kalau kita berikan buku atau stimulus tertentu, itu gimana sih gitu ya. Misalnya kita pakai untuk eksperimen ini. Kalau kita beri buku yang warnanya misalnya cerah gitu ya, misalnya. Bukunya warnanya cerah gitu misalnya. Kasih buku yang kayak gini gitu. Kita sudah eksperimen, kita kasih buku seperti ini, warnanya seperti ini. Itu selama kita berikan selama 5 detik misalnya gitu.
itu gimana sih dia, gitu ya. Kita 5 detikan gitu. Oh, kalau misalnya di interval itu kan seperti itu ya, gitu. Oh, terbuka gitu. Kalau di dalam rating kita juga lihat gitu. Oh, anak ini lebih sering terbuka nih, dia setiap kali 5 detik, setiap kali kita tunjukkan dia matanya terbuka terus gitu ya. Mungkin kita 5 kali nunjukin, detikan gitu ya, oh dia terbuka terus. Tapi ada matanya terbuka sekitar 3/4 waktu. Jadi kalau misalnya 5 detik ya dia paling cuma buka sedikit terus dia tidur lagi, merem lagi gitu misalnya ya. Nah, itu contoh-contoh yang lain. Jadi kita lihat, jadi ini meremnya bukan sekitar 3/4 itu merem satunya membelalak terus 3/4 atau setengah atau 1/4 ya susah kita observasinya ya. Tapi saya selama 3/4 waktu observasi, jadi selama sekian detik itu dia seperti apa, dia lebih banyak terbuka apa meremnya gitu ya. Atau bisa juga contoh yang kelima, contohnya kontinum dari kiri ke kanan, dari cemas ke tidak cemas, dia ada di mana nih kecemasannya. Nah Bu, cemas itu kan covered ya gitu, nggak bisa dilihat. Nah berarti tanda-tanda cemas itu apa gitu. Misalnya dia meremas tangan gitu ya, seberapa sering ya dia meremas tangan gitu, misalnya kita udah tahu. Cemas yang lain mondar-mandir misalnya contohnya, seberapa sering dia mondar-mandir ketika mau tampil apalah misalnya gitu, mau presentasi lah gitu. Kemudian seberapa sering dia ke kamar mandi, berapa kali. Kita udah centang-centangin semua nih dari interval atau event gitu ya. Lalu kemudian kita tahu di sini, jadi seberapa sering dia cemas gitu, misalnya secara globalnya. Oke. Oke, sampai di contoh kelima ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, Pramay, gimana? Untuk RR ini, apakah beresiko terkena bias gitu, Bu? Soalnya kan ini sifatnya subjektif sama pakai high inferential judgment gitu, Bu. Ya, iya sangat gitu. Kayak tadi saya bilang ini adalah observasi yang memang sangat subjektif gitu dibanding yang lain. Jadi kalau biasnya ya bisa jadi sangat besar. Lalu gimana caranya mengurangi? Ya tadi, makanya bisa jadi kita gabungkan dengan observasi lain. Kita kasih ini sesuai dengan observasi yang lain. Kayak tadi misalnya cemas tidak cemas ini gimana? Gitu dibilang tidak cemas itu apabila apa? Itu kita sudah buat semacam rubriknya gitu ya, semacam guideline-nya. Tidak cemas itu apabila dia tidak pernah ke kamar mandi, dia tidak pernah meremas tangannya, dia tidak pernah mondar-mandir misalnya gitu. Kalau misalnya yang berikutnya adalah kalau kontinum yang sebelumnya, yang sebelahnya lagi, kalau dia meremas tangannya tapi tidak mondar-mandir, tidak kamar mandi misalnya gitu, maka kita akan bisa tahu. Itu kalau misalnya kita mau kita mau mengurangi biasnya. Tapi cara yang lain tadi kita sudah sepakati dengan teman kita gitu. Kalau misalnya seperti apa, teman itu artinya misalnya seperti kalian ini berkelompok ya, gitu. Jadi kita sudah sepakat, oh kita kasih nilai begini tuh kalau seperti ini gitu. Kalau di kami, misalnya kami biasanya untuk, kemarin saya pernah cerita, misalnya proyek untuk kontak gitu, misalnya ya kabupaten gitu misalnya, untuk assessment pegawai kabupaten. Ya kita sudah tahu gitu, artinya semua semua observer itu sudah di training dulu. Jadi dibilang seperti ini, kita bisa kasih nilai 3 itu kalau seperti ini, gitu. Kita bisa kasih nilai 4 itu kalau seperti ini. Coba sambil saya carikan contohnya, mungkin masih ada. Jadi memang sangat sangat subjektif, tapi sebisa mungkin sehingga bisa bias.
Apalagi kalau misalnya kita ya di Pemkab gitu ya, udah ngelihat bapak-bapak mungkin yang apa namanya, waduh loh kok pasif banget loh. Kita udah punya mungkin a priori gitu ya, yang kalau pegawai PNS yang kabupaten itu kita punya apa namanya pengalaman buruk ya sebelumnya ya, misalnya, wah pasti itu kayak gini gitu ya, pasti pasif dan sebagainya gitu ya. Maka kita pasti akan kasih nilai jelek gitu kan. Nah, tapi kan tidak seperti itu gitu. Kita sudah ada ini sebelumnya, sudah ada briefing sebelumnya, kasih nilai 3 tuh kalau apa gitu. Saya cari mungkin masih ada. Jadi untuk RR ini kalau bisa dilakukan secara berkelompok gitu ya, Bu? Tuh, tapi kalau kita sendirian kayak saya melakukan dengan ibu-ibu yang lain itu sendirian, Mai, gitu. Tapi sudah disepakati, gitu. Bisa dipahami nggak? Udah disepakati kita kasih 3 itu kalau apa? Agar setara, karena kita kan mengobservasi orang-orang yang berbeda nih. Bagaimana kita bisa tahu orang-orang mana nih yang lolos? Misalnya kita mau tahu orang-orang yang mau lolos untuk menjadi Kasubag gitu misalnya ya. Kita punya sekian kandidat gitu. Orang-orang mana sih yang kita akan bisa loloskan untuk menjadi kandidat gitu. Ya otomatis kita sudah akan kita sudah akan sama gitu satu sama lainnya caranya, karena kalau enggak saya nilai kan kita mengobservasinya orang-orang yang berbeda ya gitu. Bagaimana kita bisa tahu 3-nya saya ketika mengobservasi itu sama hasilnya dengan 3-nya Bu Ika Widya misalnya, atau 3-nya Bu Ika Fitria misalnya. Nah itu kan beda ya gitu. Nah makanya harus disamakan dulu. Kita bilang 3 itu apabila seperti ini loh gitu. Oh jadi kayak gini Bu, misalnya Ibu tuh mengobservasi kayak ada satu kelompok observasi, maksudnya Ibu sama Bu Ika Herani sama Bu Ika Widya gitu, 3 orang. Terus yang diobservasi itu misalnya 30 orang, itu dibagi bertiga gitu, tapi Ya. observasinya sendiri-sendiri gitu. Ya, betul. Oh, oke. Nah, berarti kan kalau seperti itu, misalnya saya mengobservasi orang 10 gitu kan, kemudian saya mengobservasi orang 10, Bu Ika Widya 10 orang lainnya, Bu Ika Herani mungkin 10 orang lainnya, berarti kan orangnya beda-beda. Nah, padahal kita harus meloloskan orang itu dari 30 ini, gitu kan. Nah, berarti kan nilai 1, 2, 3, 4, 5 saya dengan yang dipunya oleh Bu Ika Herani dan Bu Ika Widya itu harus sama. Gitu. Nah, otomatis jangan sampai saya kasih nilai 4, tapi sebenarnya kalau itu yang mengobservasi adalah Bu Ika Widya misalnya, itu dikasih nilai 2, misalnya gitu. Seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Sebelumnya harus buat kesepakatan gitu ya, Bu? Iya, betul. Jadi kita ada kesepakatan, ini contoh ya. Ini contoh kalau pada anak-anak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini udah bisa dilihat ya contohnya ya. Misalnya aspek daya tangkap. Indikator perilakunya apa? Memahami instruksi yang diberikan secara lisan. Kita kasih rating. Kurang cukup baik. Daya ingat. Itu kurang cukup baik. Itu kita kasih rating. Nah, lalu agar tadi mengurangi bias, ya kita bisa kasih deskripsi gitu. Kurang itu deskripsinya seperti apa? Cukup deskripsinya seperti apa? Semua ini bisa kita taruh di awal sebenarnya dengan rubrik itu tadi. Kurang itu kalau apa, cukup kalau apa, kurang bagus kalau apa. Tapi kalau kita tidak sempat melakukan itu, ya udah kita bikin aja begini. Kurang cukup baik, kita kasih cukup. Kenapa? Itu ada deskripsinya. Jadi ada alasannya. Kita pakai naratif gitu. Saya kasih cukup misalnya anekdotal gitu. Jadi saya kasih anekdotalnya. Misalnya saya bilang cukup. Oh, misalnya si A ini observinya A gitu ya. Saya kasih daya tangkapnya cukup. Di deskripsinya ada misalnya ketika disuruh melakukan 3 instruksi, dia bisa melakukannya, misalnya gitu. Tapi dia fail ketika harus melakukan ini, misalnya gitu. Makanya saya kasih cukup, kayak gitu.
Atau saya kasih baik, oh B itu saya kasih baik karena si anak B itu saya kasih baik karena ketika diberikan 3 instruksi dia cepat melakukannya, dia tidak membutuhkan waktu lama dan mengerjakannya dengan baik, gitu. Semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Dan setelah itu dia masih bisa menambahkan apa misalnya gitu. Berarti mampu memahami instruksi yang diberikan. Misalnya kayak gitu. Atau contoh yang di sebelah kanan itu adalah ini sama ya, motorik halus bisa pakai, ini hanya bentuk pencatatannya aja yang beda. Motorik halus mampu melakukan motorik halus, ya, cara memegang pensil, menulis huruf angka itu seperti apa. Kurang cukup baik dicentang, kemudian diberi keterangan. Ini kalau ini kurang cukup baiknya pakai kolom, kemudian di kolom itulah kita centang, kemudian kita jelaskan di sebelahnya. Jadi ada beberapa kemungkinan sih seperti itu. Ini adalah contoh yang memang kita pakai ya, memang kita pakai sehari-hari. Oke, sampai di sini cukup bisa dipahami ya. Selanjutnya, ya terima kasih. Selanjutnya adalah penggunaan RR ini juga bisa didesain untuk mengukur antecedent yang dipilih. Masih ingat ya kemarin ya, kita bisa pakai 3. Kita bisa pakai ini untuk ini ya, metode rating ini kita bisa pakai juga untuk mendesain perilaku antecedent yang telah dipilih dan konsekuensi yang berkaitan dengan perilaku. Jadi kalau ketika perilaku A terjadi, seberapa sering B melakukan, ketika situasi A terjadi, seberapa sering Mimi melakukan perilaku B, gitu. Atau setelah Mimi melakukan B, seberapa sering orang lain bereaksi. Jadi kalau misalnya ketika situasi tantrum itu, ketika situasi mau daring itu terjadi, seberapa sering Mimi melakukan tantrum, misal. Jadi kalau mau daring, mau sekolah daring, seberapa sering dia melakukan tantrum. Jadi ketika A, seberapa sering dia melakukan B. Setelah Mimi melakukan tantrum, seberapa sering orang lain beraksi dengan melakukan C, nih kasih C aja gak dulu. Arahin misalnya. Jadi ketika Mimi melakukan tantrum, seberapa sering ibunya itu marah. Gitu. Nah ini bisa kita lihat dengan contoh 67. Gitu. Jadi kalau ini dalam konteks ini minta barang ya. Ketika Mimi minta barang, seberapa sering dia tantrum? Hampir selalu, sering, kadang-kadang tidak pernah, hampir tidak pernah. Gitu. Ketika Mimi temper tantrum, seberapa sering ibu memarahinya? Hampir selalu, sering, kadang-kadang tidak pernah, hampir tidak pernah. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa oh Kak Mimi itu kalau minta barang itu selalu nangis, gak pernah nangis, gitu ya. Itu berarti selalu, gitu. Atau hampir selalu di sini. 1. Seberapa sering ibu marah kalau Mimi temper tantrum? Artinya kalau dia lagi minta barang terus dia temper tantrum, berapa sering ibu marah, gitu kan? Dia hampir tidak pernah. Berarti kesimpulannya apa? Oh, kalau anak ini minta barang, dia tantrum, selalu dikasih, nggak pernah dimarahin. Apa maunya ini, pokoknya ini? Kasih, nggak pernah marah ibunya. Tapi biasanya sih dalam kondisi normal itu nggak ada sih ibu nggak marah tantrum, gitu. Atau nggak pernah sih anak itu tiba-tiba tantrum kalau nggak dilarang, gitu ya, kalau nggak dimarahin. Jadi berputarnya seperti itu lah. Oke, ini bisa dipahami ya. Jadi kalian bisa juga melakukan ini tanpa naratif. Masih ingat ya kemarin naratif itu bisa untuk menentukan behavior, antecedent, dan consequence. Ada yang bisa dengar bisik-bisik tangga nggak? Bunda kan sering marahin aku jadi aku kaget gitu. Berarti kalau kayak gitu ya contoh ke-6-nya, kalau Bunda marah seberapa sering dia kaget gitu maunya. Oke ya. Nah, data kuantitatif dalam rating recording itu data utamanya itu skala ya, atau angka atau skor gitu ya. Nah, kesulitannya memang skala nilai itu tidak selalu jelas. Gitu. Makanya tadi memang bisa jadi menginterpretasikan posisi yang berbeda kita itu. Kalau menurut saya ini sering nih udahan, saya kasih 4.
Tapi menurut Pramai itu kadang-kadang masih kasih 3 sama Pramai. Nah, lalu gimana kalau hasilnya begitu? Makanya tadi seringkali RR itu juga dilengkapi dengan keterangan. Kenapa sih kok saya kasih sering? Kenapa sih kok dikasih jarang? Kenapa kok dikasih selalu? Gitu. Sehingga itu bisa kita sertakan gitu ya di dalam observasi ketika di lapangan. Tapi bisa juga sebelumnya kita udah kasih contoh yang jelas gitu. Jadi dikasih 3 itu kalau apa. Dan makanya ketika kita memutuskan, ketika kita observasi udah tahu nih. Oh 3 itu adalah kalau 1-3 nih. Dia sering melakukan 1-3. Maka kita udah tahu. Gitu. Itu sudah didapat dari nilai yang lain. Dari interval misalnya. Atau dari event misalnya. Makanya pencatatan RR ini juga harus segera dilakukan ya. Jangan sampai misalnya gini. Kalian harus mengobservasi lebih dari satu kelompok atau lebih dari satu orang. Jadi satu ini dilakukan, satu kelompok ini misalnya satu kelompok FGD gitu ya, 5 orang gitu. Masuk. Udah, kita harus segera lakukan RR-nya. Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, Pak A, Pak E gitu ya. Kita harus langsung lakukan. Karena kalau enggak, nanti masuk kelompok berikutnya, Pak F, Bu F, gitu ya, Pak G, gitu ya, dan seterusnya, itu kita, waduh, itu lebih pusing lagi. Makanya harus segera dilakukan. Jadi kalau enggak gini, Pak ini yang mana ya? Pak ini yang mana ya? Kalau kita lagi, saya ceritain aja gitu ya, kalau kita sedang ada pekerjaan gitu ya, kadang-kadang misalnya 300 orang kayak gitu ya, jangan kita cuma punya orangnya 10, 15 gitu ya, maka itu kan dibagi banyak banget ya, kita observasi tuh, kadang-kadang kita bisa sampai 900 orang gitu. Itu tuh memang itu yang sering juga melibatkan mahasiswa biasanya, mahasiswa untuk membantu proses keluar masuknya, membantu proses itu ya kita udah nggak sanggup tuh karena harus mengobservasi ya. Nah, observasinya itu biasanya kita kasih waktu per hari di awal. Kita biasanya memang pakai rating, tidak pakai yang naratif karena itu banyak sekali orang yang harus diobservasi. Kita tidak pakai interval karena jadi banyak orang juga yang diobservasi. Jadi memang pakai rating yang global aja tapi dikasih catatannya gitu. Nah, ketika masuk terus kita mungkin belum sempat bikin catatan, nah itu biasanya kalau saya kasih orang ini duduk di mana gitu. Jadi saya gambarkan, oh si Pak ini orang ini duduk di mana, saya kasih ciri-cirinya. Pak ini itu yang berkumis ini, Pak ini yang berkacamata, Bu ini yang bersanggul, Bu ini yang berjilbab ginju merah, Bu ini yang rambut pendek, kacamata, misalnya kayak gitu-gitu ya, saya kasih contoh-contoh observasinya agar saya ingat ya mana ya orangnya gitu. Sehingga ketika sudah kita kasih rating, belum sempat selesai menuliskan catatannya, kemudian sudah masuk kelompok berikutnya tuh kita masih ingat. Tapi ratingnya memang harus jelas. Karena nanti ketika buat laporan itu yang paling puyeng. Kalau ratingnya bisa beda-beda. Artinya gini, dalam satu observasi bisa jadi ada 2 orang atau lebih yang mengobservasi. Kalau ternyata ratingnya beda-beda, itu sering kita tanyakan juga. Ini kenapa kok? Saya sering juga dikonfirm gitu ya sampai bikin laporan. Kenapa kok dikasihnya jarang? Padahal si temennya ngasihnya sering gitu misalnya. Oh iya, soalnya dia waktu itu begini. Nah itu kita ceritakan gitu. Tapi kalau kita bikin laporannya 900 kayak gitu tuh kadang-kadang ya udah puyeng ya gitu, nggak sempat confirm, kita cari aja catatan dari banyak orang. Kemudian kita confirm dengan hasil observasi yang individunya, kita confirm lagi dengan hasil tesnya. Gitu. Ya, ini keuntungannya memang cocok untuk berbagai macam perilaku. Kemudian kita bisa pakai individu, kelompok, dan juga untuk analisis statistik kalau kita pakai ratingnya 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya, kita bisa melihat ternyata seberapa sering satu orang ini sekian satu kelompok kita observasi ini melakukan ini gitu ya, dan waktunya efisien. Tapi kerugiannya memang mungkin bisa jadi tadi kalau kita nggak pakai observasi yang lain, dasarnya kurang jelas, makanya memang harus dicatat tambahan ya. Reliabilitasnya juga rendah biasanya kalau misalnya istilahnya ambigu atau rumit ya, dan posisi skalanya bisa beda gitu. Kemudian untuk data kuantitatif yang penting seperti frekuensi, durasi, latensi tadi kita nggak bisa catat karena memang datanya hanya global aja. Kecuali memang datanya itu memang bentuknya frekuensi ya, sering, jarang gitu ya.
dan sudah ada sering itu kalau sekian kali. Tapi tetap kita nggak tahu nih sering range-nya ada, sering itu ada range-nya antara 5 sampai 10. Nah, dia melakukan berapa? Nino dia melakukan 7. Lalu kita lingkarin aja di sering. Tapi kan kita nggak tahu berapa. Gitu. Kecuali kita kasih tambahan catatan. Dan tidak dapat digunakan untuk mencatat antecedent dan konsekuensi kecuali memang kita mau pakai kayak gitu. Kemudian juga mungkin tidak akurat kalau ada jeda waktu. Jadi kira-kira itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup bisa dipahami untuk rating? Oke. Bisa dipahami? Ya. Gitu ya. Jadi setelah selesai empat metode ini bisa dipahami ya bedanya satu sama lainnya. Gitu ya. Kalau kita cross check lagi naratif itu bentuknya memang benar-benar kata-kata, kalimat semuanya gitu. Kemudian kita pakai interval itu ternyata kita sangat rigid pakai waktunya. Event itu kalau kita mau melihat itu yang jumlahnya gitu ya. Dan rating ini kalau kita mau yang globalnya. Gitu. Tapi penggunaannya nanti ketika kalian mau praktikum gitu ya, nanti kalian memang harus membuat semuanya, tapi untuk seperti interval sama interval itu boleh milih ya gitu. Untuk misalnya naratif kalian boleh milih nanti mau pakai yang anekdotal atau yang running, kemudian intervalnya kalian juga boleh milih mau pakai yang saya berani taruhan sih kalian akan tanya pakai imparsial. Kemudian untuk yang eventnya gitu ya itu bisa nanti sudah dirancangkan gitu ya. Dan kemudian yang rating ini juga nanti dirancang semuanya seperti itu. Itu yang untuk nanti kalian lakukan di praktikum. Tapi untuk latihan yang besok itu hanya event dan rating. Jadi dilatih dulu event dan rating. Jadi kalau ada kesalahan kita masih bisa feedback langsung. Tapi kalau sudah praktikum nanti hasil praktikumnya udah langsung dikumpulkan aja, kita tidak ada konfirmasi. Jadi langsung kita nilai. Oke? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas silakan dinyalakan kameranya. Kak Rizky, saya minta tolong sekali lagi untuk di screenshot. Saya mau tanya untuk Ricky ada yang dibingungkan nggak Ki? Kalau dengan materi ini dengan cara seperti ini ada yang dibingungkan nggak? Kayaknya masih bisa Bu. Masih bisa ya. Tadi kemarin kamu sudah sempat dicek belum yang saya berikan materinya soal coding? Sudah Bu. Kebaca nggak Altes? Kebaca Bu, alhamdulillah Bu. Oh, Oke. Berarti nanti yang berikutnya saya tulis seperti itu lagi aja. Oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke ya, sudah Kak Rizky? Yang belum ada, yang nggak bisa dicek. Udah. Surya, sudah. Oke, nanti minta tolong dicek ya Kak.